Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu bab, yaitu bab bayani fadilati husnil khuluq wa mudmati su'il khuluq. Yaitu bab ini menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan terhadap akhlak yang buruk. Hadirinul hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya akhlak yang baik ini akan wujud di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita apabila kita mau bermujahadah, riyadhah, latihan, ya. Jadi tidak ada istilah akhlak buruk itu adalah tabiat atau turun temurun yang tak bisa diubah. Itu salah, ya. Sesungguhnya akhlak itu bisa diubah, ya. Mungkin barangkali dia mempunyai nasab turun temurun yang akhlaknya tak baik, ya. Kalau dia mau melatih dirinya, ya, insya Allah, ya, dia akan mendapatkan itu di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Yang penting di sini intinya mau riyadhah, mujahadah, latihan, ya. Nah, jadi bukan sesuatu yang melekat dari turun temurun dari orang-orang tua, tidak, ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan dikatakan kalau kita itu menyangka, ya, bahwasanya akhlak itu tidak akan bisa dirubah, tidak bisa dilatih, maka dikatakan sungguh orang-orang ini adalah orang-orang yang menyalahi dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan kepada kita untuk berakhlak baik, ya, husnul khuluq, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, hassinu akhlaqahum. Hassinu itu amar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amar, perintah. Hassinu itu artinya perbaiki, ya. Perbaiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaqahum, akhlak mereka itu, ya. Perbaikilah akhlak kalian. Kemudian wa kaifa yunkaru hadza fi haqqil adami. Nah, bagaimana kita bisa mungkin mengatakan akhlak itu tidak bisa dirubah, ya, padahal Rasulullah memerintahkan untuk diperbaiki, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga di dalam kitab ini diterangkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal binatang saja, nah ini ya, nah, binatang saja mampu dirubah perilakunya, ya, akhlaknya itu, ya. Seperti monyet tuh, Bapak Ibu, ya, bisa dilatih itu, ya, bisa diperbaiki dia itu akhlaknya itu, ya. Nah, di dalam kitab ini dikatakan seperti burung elang, ya. Yang kita ketahui semuanya burung elang itu liar, ya kan, nah, tapi bisa jadi penurut, Bapak Ibu, bisa diperbaiki, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insya Allah tergantung kita lagi nih, Bapak Ibu, ya, mau ndak kita bermujahadah, mau ndak kita riyadhah, melatih diri kita. Nah, baik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bighazir ulumihi fid daraini ila an qala qala Allah ta'ala li nabiyhi musniyan alaihi wa muzhiran ni'matahu ladaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini, ya, sebagai bentuk pujian dan menizharkan, menampakkan kenikmatan yang diberikannya, ya, kepada kita semua. Di dalam surah Al-Qalam
ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, khitab kaf di sini, ya, itu tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, ya, sungguh, ya, la'ala khuluqin 'azim, berbudi pekerti yang agung, azim, ya, yang sangat mulia. Al-Qalam ayat yang keempat. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan telah berkatalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang Allah meridainya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu, itu suatu pengakuan yang luar biasa dari seorang istri. Jadi kalau istri sudah mengakui itu Pak, ya, nah itu insya Allah boleh dipercaya tuh Pak. Jadi kalau kita sendiri yang ngaku sebagai suami kan, akhlak saya akhlak Al-Quran, nah ini boleh dicurigai Pak. Tapi kalau istri yang mengakui itu, nah itu dah luar biasa Pak. Karena yang tahu seluk beluk, ya, asrar, rahasia-rahasia kita di dalam rumah tangga itu, ya, di dalam rumah kita itu, yaitu istri kita, ya. Bahkan banyak yang tidak diketahui oleh emak kita, ibu kita, istri kita tahu. Ini luar biasa, ya. Baik, apa kata ibunda Aisyah? Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Agung, mulia maksudnya, ya. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq." Rasulullah SAW bersabda, aku diutus, kata Rasulullah, "Innama bu'itstu," aku diutus, liutammima, yaitu untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, yaitu kemuliaan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Wa anhu, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu husnul khuluq. Agama Islam adalah akhlak yang mulia. Jadi agama Islam itu adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Wa huwa an la taghdaba, yaitu jangan mudah marah. Itu termasuk daripada sebahagian akhlak yang mulia, jangan mudah marah. Alla taghdaba. Wa qila, dan ada yang mengatakan, yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, masyu'mu, apa itu asyu'mu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, qala su'ul khuluq. Asyu'mu itu adalah su'ul khuluq, buruknya akhlak seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tinggalkan anak cucu cicit kita ini Bapak Ibu dalam keadaan jahil ilmu agamanya, dalam keadaan buruk akhlak budi pekertinya. Karena anak ini, ya, investasi yang luar biasa Bapak Ibu, dunia akhirat. Kalau kita tarbiyah, kita didik dia dengan didikan yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, kita contoh, ya, pada Rasulullah, ya, itu terdapat uswah, contoh, ya, suri teladan yang sangat agung, yang mulia sekali. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Boleh kita contoh siapa saja sahabat itu, ya, yang kita contoh, maka akan menunjukkan kita semua kepada jalan hidayah. Bahkan Rasulullah telah menjamin itu semua. Ashabi kan nujum, Rasulullah katakan sahabat aku itu semuanya seperti bintang-bintang di langit. Ayyumaktadaitu muhtadaitu, siapa saja yang kalian contoh,
Siapa saja yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan kebaikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jangan tinggalkan anak kita dalam keadaan su'ul adab, buruk adabnya, buruk ilmu agamanya, ya. Maka kalau kita didik betul-betul dengan pendidikan tarbiyatul Islam, pendidikan Islam, maka Bapak Ibu akan menjadi investasi dunia akhirat. Dia berakhlak mulia dengan sesamanya, itu pahala kebaikannya itu langsung Allah berikan kepada kita itu Bapak Ibu. Dia beramal saleh, itu kebaikan yang dia lakukan. Dia baca Quran, sedekah dan seterusnya. Allah transferkan semua kebaikan itu untuk kita. Pahala-pahala itu untuk kita. Padahal kita masih di dunia, masih hidup Bapak Ibu. Apalagi kita sudah di alam kubur. Itu terus mengalir itu, ya. Anak yang akhlaknya baik, yang amalnya soleh, itu pahala kebaikannya terus mengalir kepada kita tuh Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kalau kita tinggalkan mereka dalam keadaan buruk adabnya, buruk ilmu agamanya, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Bapak Ibu, ya, imbas ya, keburukannya itu dan tanggung jawabnya tetapnya akan kita bertanggungjawabkan kelak, ya, di hari akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, takutlah engkau akan Allah Subhanahu wa taala, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ini hadis-hadis yang mengandung makna tasawuf semua nih Bapak Ibu, ya. Takutlah engkau dimanapun engkau berada. Tengok, kita biasanya takut, ya, hati-hati, wanti-wanti, ya, itu kalau ada orang banyak, ya, di depan orang ramai kita jaga-jaga, waspada. Kenapa? Karena di depan orang banyak. Tapi sedikit di antara kita yang mampu menjaga dirinya, hatinya dari bermaksiat kepada Allah di saat dia bersendirian. Hilang takut, hilang rasa muraqabah itu. Makanya muraqabah itu dihadirkan pada setiap saat dan keadaan. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb engkau, Tuhanmu, selalu senantiasa mengawasimu, menghintaimu dimanapun engkau berada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah, takutlah engkau akan Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi', Rasulullah katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan kebaikan. Ikuti perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Artinya apa? Kita semua tidak ada yang tak melakukan kejelekan, keburukan, dosa, maksiat, ini tidak ada Bapak Ibu. Pasti ada. Kalau tidak dosa kecil, dosa besar, ya. Yang sering itu ya dosa kecil Bapak Ibu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, keseharian kita, ya. Maka dosa-dosa itu, keburukan-keburukan itu ikutilah, iringi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan yang buruk. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pokok pembahasan tema kita, Rasulullah katakan selanjutnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan Rasulullah katakan, berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik, yang terpuji. Wa qila lahu, dan ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun nahar wa takumul lail. Sesungguhnya ada seorang wanita ya Rasulullah, dia berpuasa sepanjang hari, wa taqumul lail, ya, setiap hari berpuasa Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, wa taqumul lail,
dan setiap malam dia bangun malam, tahajud, qiyamul lail. Wahya sayyi'atul khuluq, namun ya Rasulullah, dia adalah wanita yang buruk sekali akhlaknya. Tu'zi jiranaha, dia selalu menyakiti hati tetangganya. Bilisaniha, dengan lidahnya. Wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha, dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun, kata Rasulullah. Hiya min ahlin nar, dia adalah dari ahli neraka. Itu Rasulullah yang menyebutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa tingginya posisi akhlak yang mulia itu. Rasulullah katakan di dalam hadis ini, rajin pun kita bangun malam, Pak, Bu, puasa setiap hari, puasa sunnah, puasa di hari-hari yang dimuliakan, tapi lisan kita selalu menyakiti hati orang lain, akhlak kita buruk, maka tiada gunanya, tak ada kebaikan baginya, kata Rasulullah. Hiya min ahlin nar, dia dari ahli neraka, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha istakhlasa hadha ad-dina li nafsihi wa la yasluhu li dinikum illa as-sakha'a wa husnal khuluq, ala fazayyinu dinakum bihima. Sesungguhnya Allah telah memurnikan agama ini untuk zatnya yang maha mulia, maka tidak pantas ya, untuk agama kalian ini, kata Rasulullah, kecuali sifat dermawan, yaitu murah hati, dan akhlak yang baik. Itu yang patut sekali ya, yang paling mulia sekali di dalam agama kita, Bapak Ibu. Sifat dermawan dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah ingatkan, ala, ingatlah, kata Rasulullah, fazayyinu dinakum, hiasilah agama kalian, bihima, dengan kedua hal tersebut. Apa itu tadi? Kedermawanan, khuluqul hasan, akhlak yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ya Rasulullah, ada lagi yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdaluhum imana, siapakah orang yang mukmin yang imannya paling sempurna, paling afdal, paling utama? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum faz'auhum bi bastil wajhi wa husnal khuluq. Rasulullah menjawab, sungguh kalian tidak akan mampu memberikan harta kalian untuk seluruh manusia yang ada ini. Sekaya apapun kita, Bapak Ibu, mau kita bantu orang, mau kita berinfak, bersedekah, tidak akan mampu kita memberikannya ya kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Maka daripada itu, kata Rasulullah, tampakkanlah pada mereka itu raut wajah yang ramah, senyuman yang manis, dan akhlak yang mulia. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu yang luar biasa ya. Luar biasa daripada kita menghabiskan harta kita, memberikan seluruh harta kita kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya sekurang-kurang sedekah itu, Bapak Ibu, itu senyuman itu, Bapak Ibu. Karena itu akhlak yang dipuji di dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Zarrin, Rasulullah berkata kepada Abi Zar, ya Aba Zarrin, wahai Aba Zar, la aqla katadbiri wa la hasba ka husnil khuluqi. Wahai Abu Zar, tidak ada akal yang seperti kemampuan mengatur, dan tidak ada kemuliaan dan kebanggaan seperti akhlak yang mulia. Ya. Wahai Abu Zar, tidak ada akal yang seperti kemampuan di dalam mengatur ya, dan tidak ada kemuliaan dan kebanggaan seperti akhlak yang mulia. Tak ada tandingannya, Bapak Ibu. Itu maksudnya, tak ada tandingannya akhlak yang mulia. Orang
secerdas apapun, kalau tidak ada akhlak Bapak Ibu, tidak ada gunanya, tidak akan mulia hidupnya itu. Berilmu tinggi setinggi apapun, kalau tidak ada akhlak itu, ya, tidak ada etika, ya, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Begitu pula di dalam hal perihal harta, kekayaan, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak ada gunanya semua itu kalau kita tidak berakhlak mulia, tak berbudi pekerti kepada sesama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnul khuluq, ya. Berakhlak mulia itulah sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling mulia, yang melebihi di atas segala-galanya. Akhlak, Bapak Ibu. Wa 'anil Hasan, dan daripada jalur Hasan radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, man sa'a khuluquhu adzaba nafsahu. Ini Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, perkataan Hasannya radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, man sa'a khuluquhu, sesiapa yang jelek khuluknya, yaitu akhlaknya, adzaba nafsahu, maka sesungguhnya ia telah menyiksa dirinya sendiri. Orang yang buruk akhlaknya Bapak Ibu, yang jelek akhlaknya, maka sesungguhnya dia telah menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Orang-orang mencercanya, orang-orang menghinanya, ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada kebaikan sedikit pun, kemuliaan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Wahbun, berkata Imam Wahab, ya, radhiyallahu an, berkata, masalus sayyi'il khuluq, perumpamaan orang yang berakhlak jelek itu, kamatsalil fakharah, ya, kamatsalil fakharatil maksurati la turqa'u wa la tu'adu tina. Perumpamaan orang yang berakhlak jelek itu adalah seperti wadah yang terbuat dari tanah liat yang pecah, yang tidak bisa ditambal dan tidak bisa dikembalikan menjadi tanah liat lagi, atau dikembalikan menjadi wadah itu kembali. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang butuh perjuangan Bapak Ibu, ya, untuk merubah itu. Tidak mudah. Itu tadi mujahadah tadi itu. Mujahadah, susah payah kita, ya, riyadhah, latihan kita untuk mendapatkannya. Ya. Kalau memang kita dari sononya, ya, dari kecil, dari sejak kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita dengan akhlak yang mulia, insyaallah orang-orang seperti ini tentu mudah baginya Bapak Ibu, karena sudah tertancap di dalam dirinya, ya, akhlak itu, ya. Tapi kalau dari kecil, nah, ini sulit sedikit nih Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dari kecil kita itu, ya, tak pernah dididik dengan akhlak budi pekerti, adab yang mulia seperti ini, maka setelah dewasa kita baru sadar, kemudian mau memperbaiki, ya memang agak sulit sedikit Bapak Ibu. Tapi insya Allah, ya, kalau kita riyadhah, latihan, mujahadah, ya, bertekad karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Makanya baca doa ini Bu, jangan lupa doa ini, tidak ada yang sulit Bu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi tidak ada Bapak Ibu yang namanya kesulitan, itu tak ada. Tak ada kesulitan. Kalau sesuatu itu dimudahkan oleh Allah, ya, mudah bagi kita Bapak Ibu. Jadi yang penting niat, tekad yang kuat, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala al-Fudail, dan berkata Imam Fudail, li ayyashabani fajirun husnul khuluqi ahabbu ilayya min ayyashabani abidun sayyi'ul khuluq. Nah, ini Imam Fudail berkata Bapak Ibu. Luar biasa nih kata-katanya nih. Boleh dibuat status. Wa qala al-Fudail, berkata Imam Fudail sekali lagi, li ayyashabani fajirun, sungguh jika ada seorang yang jahat atau seorang penzina yang menjadi sahabatku, menjadi temanku, ya, tetapi akhlaknya baik, ya Bapak Ibu, tetapi akhlaknya baik, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada aku memiliki sahabat, teman yang rajin beribadah tapi sayyi'ul khuluq, buruk akhlaknya.
Paham Bapak Ibu? Luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Imam Fudail berkata, sesungguhnya ya, jika ada seseorang yang jahat, penzina dan seterusnya yang menjadi sahabatku, namun ia berakhlak baik, maka itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada yang menjadi teman sahabatku itu adalah orang yang ahli ibadah namun berbudi pekerti yang buruk, akhlaknya buruk. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi bukan kita dituntut untuk mencari kawan yang jahat, tidak. Jangan ke situ sorotnya. Nah, berarti apa kawan jahat, yang penting akhlaknya baik. Tidak betul juga itu, ya. Nah, carilah yang baik-baik, ya. Cari yang baik-baik, akhlaknya pun baik. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini ya. Nah, maka dikatakan Bapak Ibu, ya, ini sebagai penutupan ya, wa ummahatul akhlaq. Maka dikatakan ummahatul akhlaq. Emaknya akhlak. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Yaitu pokok. Wa ummahatul akhlaq. Pokok atau pondasi. Akhlak yang baik itu ada 4. Nah, ini catatnya Bapak Ibu. Pondasi akhlak yang baik itu ada 4. Nah, ini kalau tidak ada yang 4 nih Bapak Ibu, tidak bisa kita itu. Ya, tidak bisa kita ya untuk mendapatkan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia itu. Jadi pondasi akhlak itu ya ada 4. Yang pertama yaitu ilmu hikmah. Wah, ini Bapak Ibu, al-hikmatu. Al-hikmatu. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya yang mencatat ya. Wa ummahatul akhlaq, dan pondasi akhlak yang mulia itu arbaatun, ada 4. Al-hikmatu, ilmu hikmah. Nanti akan dijelaskan satu-satu apa ilmu hikmah itu. Wasyaja'atu, dan yang kedua berani. Ya. Wal iffah, dan yang ketiga iffah, yaitu menjauhi hal-hal yang haram. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wal adl, yaitu adil. Nah, kemudian musannif kitab ini, tuan kitab ini menjelaskan ya, ilmu hikmah adalah, nah, ini menurut Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, musannif kitab ini, yang menulis kitab ini. Menurut beliau ilmu hikmah itu adalah, ini pelajari betul-betul Bapak Ibu. Ini banyak orang-orang sekarang yang salah paham dengan pemaknaan ilmu hikmah ini. Saya nih Allah berikan ilmu hikmah nih ya, bisa mental kalau dibacok ya, kebal segala macam ya. Kemudian dibuat adegan syuting, rekaman apa segala macam. Itu bukan ilmu hikmah itu ya. Itu ilmu pamer namanya itu ya. Ilmu trik, ilmu pamer, bukan ilmu hikmah itu. Asal-asal aja orang sekarang nih Bapak Ibu, ini banyak nih berkeliaran ini manusia-manusia seperti ini nih ya, mengaku-ngaku punya ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah tuh? Ini kan itu pertanyaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Al-Imam Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ilmu hikmah adalah ya, halatun lin nafsi biha tudrakus sawabu minal khata'i fi jami'il ahwali al-ikhtiyariyati. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu hikmah adalah keadaan hati seseorang yang mampu untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dalam segala keadaan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu hikmah menurut Al-Imam Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, musannif kitab Mau'izatul Mukminin ini. Dia mengatakan sekali lagi, ilmu hikmah adalah keadaan ya, di mana hati seseorang itu mampu untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berarti udah ada ilmu hikmah di dalam hatinya itu. Ya, kadang dia mampu membedakan itu secara akal aja Bapak Ibu, bukan dengan kolbunya, dengan akalnya. Dengan akalnya dia tahu ini baik, ini buruk, dia tahu akalnya aja. Tapi hatinya tak mampu membedakan, itu dilantaknya juga. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu, ya, tak peduli dia. Berarti belum Allah karuniakan ilmu hikmah, masih buta mata hatinya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah ilmu hikmah ini Bapak Ibu, Allah juga pernah menyampaikan
Ya, Allah abadikan ini kata-kata al-hikmah ini Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 269 tentang ilmu hikmah ini. Al-Baqarah 269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha. Allah itu akan menganugerahkan, mengkaruniakan al-hikmah, ilmu hikmah, man yasha, kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki. Ini tentu orang-orang pilihannya Bapak Ibu al-hikmah nih. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu tentang kata-kata al-hikmah ini, para ulama mufassirin, ya, ahli tafsir, mereka di dalam menafsirkan kata-kata al-hikmah ini bermacam-macam Bapak Ibu, bermacam-macam penafsiran. Namun maknanya itu adalah satu kesatuan. Jadi sekiranya dikumpulkan semua ya bermacam-macam penafsiran tadi, maknanya masih di dalam satu kesatuan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang dikatakan di dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari, ya, beliau menafsirkan kata-kata al-hikmah itu Bapak Ibu. Apa kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya? Yu'tillahul isabata fil qawli wal fi'li man yasha min ibadihi wa man yu'tal isabata fi dzalika minhum faqad utiya khairan katsira. Apa al-hikmah yang dimaksudkan di dalam ayat itu? Imam At-Tabari mengatakan di dalam tafsirnya, yaitu al-hikmah itu adalah Allah memberikan kebenaran di dalam ucapannya dan perbuatannya. Ya, sekali lagi, Allah memberikan, menganugerahkan kepadanya kebenaran di dalam ucapan dan perkataannya. Ya, yaitu orang-orang yang khusus, yang dipilih, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu, ya, barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya kebenaran itu, ya, di dalam ucapan dan perbuatan itu, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah itu? Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan ke dalam kolbu, ke dalam hati kita, ya, untuk di dalam perkara ucapan dan perbuatan itu selaras Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang mengatakan saya ini punya ilmu hikmah, orang yang Allah karuniakan ilmu hikmah itu dia tidak ngomong Bapak Ibu dia ada ilmu hikmah itu, dia tidak ngomong, itu adabnya. Tidak akan disampaikannya, tidak akan dipamerkannya. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, mari kita sama-sama kita bentengi akidah kita, akidah anak cucu kita. Karena banyak nih Bapak Ibu, ya manusia-manusia yang bertebaran seperti ini, ya, yang mengaku-ngaku seperti ini. Nah, ini gunanya kita duduk di majelis ilmu nih Bapak Ibu. Ya, banyak nih Bapak Ibu nih yang lagi viral sekarang tuh Bapak Ibu. Hati-hati tuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ini ada ilmu hikmah atau adalah ahli hikmah, lalu membuat adegan-adegan palsu, ya Bapak Ibu, ya, atau ya settingan lah, ya, yang sudah diatur, yang sudah direncanakan, ya, apa namanya, menangkap keris sakti, keris gaib, apa segala macamnya, ya, tahu-tahu dah dikubur duluan sama kru-kru ya Bapak Ibu. Ya, jadi dia hafal tempatnya, ingat dia tempatnya, datang ngambil aja dia lagi. Nah, Bapak Ibu, hati-hati ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, ini banyak nih manusia-manusia seperti ini. Ada orang yang mengaku dirinya sebagai ahli hikmah, kemudian dia membuat adegan-adegan palsu, ya, rekayasa segala macamnya, settingannya. Nah, kemudian ia bohong di dalam ucapannya, bohong di dalam perbuatannya, maka sesungguhnya Bapak Ibu ketahuilah ia sangat jauh atau tidak termasuk dari ahli hikmah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata, ya, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya.
Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak termasuk, jauh ya dari apa yang Allah katakan, yaitu ahlul hikmah. Al-hikmah di dalam surah Al-Baqarah 269. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini itu tentang apa itu Bapak Ibu tadi? Usul ya, pondasi daripada akhlak yang mulia. Satu baru saya sebutkan tadi itu. Yang pertama tadi apa? Al-hikmah. Untung tidak saya tutup Bapak Ibu. Ya. Yang kedua wasyaja'ah. Ya. Wasyaja'ah, pondasi akhlak yang mulia itu. Ya. Yang kedua adalah syaja'ah, berani. Ya. Berani Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan berani itu? Ya. Al-Imam Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan, yang saya maksudkan dengan berani di sini, syaja'ah di sini adalah akal yang mampu mengendalikan kekuatan emosi. Kapan harus marah dan kapan kita harus tidak marah. Nah itu. Wa na'ni bis syaja'ah kauna quwwatil ghadab munqadatun lil aqli fi iqdamiha wa ihjamiha. Itu Bapak Ibu. Nah, itu yang berani itu Bapak Ibu. Itu yang pemberani itu mampu mengontrol akalnya, mampu mengendalikan kekuatan emosinya yang sedang berkobar-kobar itu. Kapan dia harus marah dan kapan dia harus tidak marah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru datang dia akhlak mulia itu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak merah yang keluar nanti, merah muka ya, wajahnya berubah, bentuk hantu lagi Bapak Ibu. Nah, datang dia akhlak yang mulia itu. Maka dikatakan pondasinya itu. Yang kedua, keberanian kita itu untuk mengendalikan kekuatan emosi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya, pondasi akhlak yang mulia. Yang ketiga, pondasi akhlak yang mulia itu wal iffah. Iffah ya, iffah Bapak Ibu. Wa na'ni bil iffah ta'addub quwwati syahwati bi ta'dibil aqli wasyara. Jadi yang saya maksudkan dengan iffah itu adalah kekuatan syahwat, kata musannif ini. Yaitu kekuatan syahwat yang ada pada diri yang dapat terkontrol dengan akal dan syariat. Itu yang dimaksudkan dengan iffah ya. Kemudian Bapak Ibu, pondasi akhlak yang mulia yang keempat yaitu wal adl. Apa itu? Adil. Adil. Ini pondasi akhlak yang mulia yang keempat, yaitu adil. Jadi, dan yang saya kehendaki wa na'ni bil adli halatan lin nafsi wa quwwatan biha yusawwisul ghadab wasyahwata wa yahmiluha ala muqtadal hikmah wa yadbatuha fil istirsali walinqibadi ala hasabi muqtadaha. Jadi yang saya maksudkan dengan adil di sini ya, yang menjadi pondasi akhlak yang mulia ini, kata musannif kitab ini, yaitu keadaan dan kemampuan hati seseorang untuk mengontrol emosi dan syahwat, sehingga sifat adil ini mampu mengarahkan keduanya itu ya, yaitu emosi dan syahwatnya itu untuk apa Bapak Ibu? Membatasi ya, membatasi agar tidak bebas dan liar. Mampu dia menahan dirinya sesuai dengan tuntunan al-hikmah yang dikatakan tadi itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang lagi, tapi karena waktu kita sudah tak mengizinkan, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang tentang bayanu qabulil akhlaq litaghyiri bi tariqir riyadhah. Bahwasanya akhlak yang buruk itu bisa berubah dengan dilatih. Nah, ini pembahasan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.